Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Jaya selaku Direktur Utama PT Agro Jaya Indonesia. Yang saya hormati tamu undangan dan teman-teman sekalian yang insya Allah pada pagi hari ini bahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan syukur kita terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan agenda pada pagi hari ini. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Indra Jaya dan tamu undangan serta teman-teman sekalian karena telah memberikan waktu dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan pada pagi hari ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang akan menjadi bisnis kita ke depannya, insya Allah. Oke, jadi di sini saya izin share slide terkait dengan agrowisata yang akan kita jalankan nanti. Jadi di sini ya, oke, jadi bisnis atau kedepannya kita akan menjalankan agrowisata. Jadi agrowisata adalah apa? Terkait dengan wisata yang berbasis di pertanian seperti itu. Oke, slide selanjutnya ada. Nah, jadi ada pepatah bilang bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini sudah tertera slide dengan profil saya dengan nama Gayu Rizky Tomo, alamat Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia. Di sini juga tertera nomor WhatsApp saya 0819 4519 1521. Ada juga email saya. Apabila nanti ada teman-teman sekalian ingin menghubungi saya, dapat menghubungi melalui via WhatsApp ataupun email. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya masuk lebih dalam terkait dengan agrowisata, jadi izinkan saya di sini memaparkan beberapa gambaran terkait dengan agrowisata nanti lebih kepada hidroponik. Nah, jadi beberapa hari lalu saya berkesempatan untuk riset di salah satu tempat yang ada di Bandar Lampung terkait dengan hidroponik. Di situ orang yang mengelola sudah bekerjasama dengan beberapa tempat-tempat seperti Robinson dan lain-lain. Jadi banyak barang yang berada di tempat hidroponik ini disuplai ke supermarket besar yang ada di Bandar Lampung seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Ada beberapa juga di sini ada meja produksi. Ada meja 1, meja 2, dan meja produksi 3. Meja produksi 3 itu adalah seperti gambar di sini yang ada tanaman kangkungnya. Ya, ada tanaman kangkungnya di sini. Di sini juga ada beberapa alat dan bahan. Nah, alatnya itu ada paralon. Yang kedua itu ada pipa penyambung dan penutup paralon. Yang ketiga itu ada gergaji. Yang keempat ada gelas plastik. Yang kelima ada alat solder. Keenam ada alat bor. Ketujuh ada selang. Kedelapan ada pompa akuarium. Yang ke-9 ada spons, dan ke-10 adalah bibit tanaman. Jadi tanamannya sendiri yang akan kita tanam akan riset terkait dengan kebutuhan masyarakat yang ada di seputih-Raman. Nantinya apa aja yang dibutuhin. Nah, kita akan menanam tanaman tersebut. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi bagaimana sih strategi atau bagaimana cara agar kita bisa ngembangin agrowisata tersebut di seputih-Raman yang tabinya itu orang-orang mayoritas orang Bali seperti itu. Jadi di sini saya sudah alhamdulillah berkesempatan untuk yang pertama ada konsultasi, yang kedua ada edukasi, yang ketiga ada silaturahmi. Nah, yang pertama ada konsultasi pada ahli. Alhamdulillahnya pada waktu itu puasa kurang lebih ke-20. Nah, saya berkesempatan untuk ikut dengan teman saya. Kebetulan juga di situ kami yang memiliki visi dan misi yang sama terkait dengan program ini agrowisata yang akan kita kembangkan. Jadi kita emang dia adalah teman saya sendiri, sahabat bisa dibilang. Dia berkuliah di IAIN Metro dan saya waktu itu juga berkesempatan untuk beberapa kali ikut dengan beliau karena emang saya penasaran gitu. Apa sih agrowisata itu, apa sih, bagaimana sih untuk mengembangkan desa yang tadinya sepi, tidak ada perputaran ekonominya, dan akhirnya desa itu ramai setiap harinya dan menghasilkan pundi-pundi value profit yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat seperti itu. Jadi di sini ada Pak Dharma. Nah, Pak Dharma itu salah satu pendiri atau founder penggagas dari Kampung Payungi yang ada di Metro. Nah, jadi kampung ini tadinya kampungnya usang yang sepi tanpa adanya perputaran ekonomi. Alhamdulillah ada orang-orang yang berpikiran positif, ada orang-orang yang memiliki energi positif dan
dengan support sistem masyarakat yang memang baik, dengan cara beliau mengedukasi dari generasi milenial sampai dengan generasi Z, akhirnya terbentuklah Kampung Payungi. Dan Kampung Payungi itu sendiri sekarang sudah banyak, tidak hanya di bidang UMKM saja, ada juga kampung Payungi University, ada kampung kopi juga, dan di bulan Ramadan ini ada konsep baru yaitu Kampung Ramadan. Jadi seperti itu. Dan di sini saya sudah konsultasi kepada Pak Dharma, bagaimana sih cara untuk mengembangkan bisnis agrowisata atau bisnis desa yang baik itu dengan cara mengembangkan ekosistem secara alami seperti itu. Nah, yang kedua ini ada edukasi. Oke, yang edukasi. Jadi alhamdulillah juga saya beberapa kali berkesempatan untuk mengikuti beberapa webinar. Ya, beberapa webinar. Jadi webinar yang pertama kali saya ikuti adalah webinar IT yang diselenggarakan oleh teman-teman HMJ, dan kebetulan saya juga di sana sebagai panitia acara. Jadi beberapa konsep acara tersebut saya juga mau mengetahuinya bagaimana caranya untuk berjalannya acara tersebut dengan baik. Jadi di situ ada dari pemateri pertama dosen dari Polinela sendiri. Yang kedua, pemateri kedua ada dari teman-teman pemuda yang ada di Palembang. Jadi di situ ada emang ada penggerak seperti Pak Dharma tersebut. Pak Dharma beliau itu yang memiliki ide dan gagasan yang baik untuk dikembangkan di Palembang seperti itu. Jadi kemarin kebetulan juga sempat beberapa kali tanya terkait dengan agrowisata ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini di edukasi ini saya mendapatkan beberapa ilmu terkait dengan agrowisata yang berbasis dan berkolaborasi dengan teknologi modern di era 4.0. Nah, jadi lebih lanjutnya nanti akan saya paparkan pada big konsep besarnya bagaimana nanti akan saya paparkan terkait dengan itu. Nah, yang ketiga ada silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi tadi sempat saya singgung di depan terkait dengan saya main ke tempat hidroponik yang ada di Bandar Lampung. Nah, dan kebetulan nanti akan insya Allah jika ada waktu dan jika ada kesempatan juga saya akan riset lagi atau pindah tempat ke di desa yang ada di Pringsewu. Ya, di desa Pringsewu. Di situ alhamdulillahnya ada ibu-ibu PKK, yang diberi sumbangan dana 1M oleh pemerintah untuk mengolah agrowisata yang berbasis edukasi seperti itu. Nah, di sini saya juga ada fotonya. Oke, di situ ada fotonya, dapat kita lihat juga ada fotonya di situ. Foto saya. Nah, itu terkait dengan strategi riset yang akan saya gunakan. Mungkin ini masih banyak lagi karena prosesnya masih cukup panjang, jadi cuman saya cantumkan 3 strategi riset yang akan saya gunakan. Mungkin kedepannya dapat saya lebih banyak lagi atau biar lebih matang lagi terkait dengan strategi apa yang akan saya gunakan seperti itu. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Slide yang ke-6 ada big concept. Konsep besar saya terkait dengan agrowisata ini seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi terdapat satu natural ekosistem. Ekosistem yang alami yang disebutkan oleh Pak Dharma tadi di sini dapat kita lihat. Oke, yang kedua ada kolaborasi in teknologi yang saya dapatkan dari edukasi yang saya ikuti di webinar IT yang digagas oleh teman-teman HMJ Polinela. Yang ketiga ada show ini yang saya dapatkan melalui beberapa kali kunjungan ke desa Payungi seperti itu. Oke, jadi saya akan paparkan satu persatu terkait dengan big concept. Yang pertama ada natural ekosistem, collaboration in public. Collaboration in public itu apa sih? Nah, collaboration in public, jadi saya akan di sini ekosistem secara alami ini, natural ekosistem, saya akan bekerja sama dengan teman-teman dari mulai kalangan mungkin orang-orang zaman old, mungkin bisa juga dengan teman-teman millennials dan sampai dengan generasi Z. Nah, di situ saya akan berkolaborasi, saya akan berinteraksi, saya akan kalau orang Jawanya bilang itu silaturahmi, seperti itulah. Nah, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Setiraman untuk memiliki visi dan visi yang sama untuk mengembangkan agrowisata agar Setiraman itu memiliki sebuah wisata yang emang benar-benar
instagramable yang digemari oleh teman-teman yang ada di pemuda-pemuda yang ada di Siraman sebagai lifestyle seperti itu. Nah, di sini ada kolaborasi publik. Di sini juga karena basisnya di sini sebagai Dewan Kerja Ranting di Gerakan Pramuka, jadi akan berkolaborasi juga dengan beberapa teman-teman yang ada di gudeg-gudeg, yang ada di pangkalan-pangkalan sekolah-sekolahan yang ada di Siraman dari tingkat mungkin penggalang SMP sampai dengan penegak SMA seperti itu. Itu untuk natural ekosistem. Oke. Jadi untuk yang kedua ada kolaborasi in teknologi. Yang pertama ada teknologi Bardi, yang kedua ada sosial media, yang ketiga ada kopertani.co.id. Nah, itu. Jadi saya akan di sini ada Bardi. Bardi adalah alat yang menurut saya emang canggih di era 4.0. Karena apa? Karena Bardi ini adalah alat canggih yang kita bisa menyiram tanaman tanpa kita harus menghidupkan keran seperti itu. Nah, jadi ada alat yang nama Bardi ini, dia berteknologi canggih. Kita hanya menggunakan smartphone yang sekarang ini setiap harinya kita pegang. Oke, jadi kita pegang setiap harinya smartphone ini, kita bisa nyiram tanaman dengan smartphone tersebut. Gitu, tanpa adanya kita harus menghidupin keran, kita harus ngidupin sanyu secara manual. Gitu kita bisa menggunakan alat seperti Bardi ini untuk lebih canggih ke masuk ke era 4.0 seperti itu. Nah, ya, jadi fungsi dari media sosial adalah untuk saya nge-branding untuk lebih maju ke depannya untuk agrowisata tersebut. Jadi kan banyak sekali dari teman-teman anak-anak generasi milenial sampai dengan generasi Z yang memiliki media sosial, apalagi terkait dengan Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain-lain. Jadi di sini akan saya bagaimana ada salah satu background, ada satu background foto. Jadi di sini teman-teman bisa mempublikasikan, bisa menyimpan memori terkait dengan setelah datang di agrowisata yang kami jalankan ini. Jadi fungsi dari media sosial adalah untuk bagaimana cara kita untuk branding dan pemasaran terkait dengan agrowisata tersebut. Nah, di sini ada kopertani.co.id. Nah, jadi Kopertani ini adalah salah satu platform yang digalang oleh teman-teman yang ada di Palembang. Nah, seperti itu. Teman-teman di Palembang ini membuat suatu ekosistem kopertani.id. Jadi untuk kalau lebih ininya ada Tokopedia, juga ada Shopee dan lain. Di sini kopertani.id menyediakan jasa atau layanan terkait dengan agrowisata. Jadi di sini ada Kopertani untuk menyiapkan seperti tiketnya, seperti untuk transportasinya, dan sampai dengan di agrowisata yang ada di Siraman dan di Indonesia khususnya seperti itu. Jadi terkait dengan Kopertani. Jadi kita juga akan berkolaborasi dengan teman-teman yang di Palembang, insya Allah. Nah, yang di sini ada yang ketiga ada show. Ada show atau pertunjukan. Di show ini ada regional performance. Nah, ada pertunjukan daerah seperti tarian daerah, nyanyian daerah, tetapi tidak monoton kepada pertunjukan daerah saja. Jadi ada teman-teman yang bisa menyanyikan lagu barat, menyanyikan lagu-lagu millennials dan lain-lain, bisa juga ditampilkan karena nanti ada salah satu panggung yang kita buat, panggung kecil-kecilan saja untuk teman-teman bisa menyalurkan bakat-bakatnya seperti itu. Di sini kita lihat di slide terkait dengan show pertunjukan. Jadi untuk show sendiri kita akan lebih kepada teman-teman yang di gudeg, seperti tadi kolaborasi dengan teman-teman di gudeg. Jadi teman-teman di gudeg nanti kita akan latih bagaimana cara menari khas Lampung, bagaimana nyanyinya Lampung seperti itu. Jadi lebih kepada kolaborasi pada teman-teman yang ada di gudeg-gudeg tingkat penegak SMP ataupun SMA seperti itu. Terkait dengan big konsep yang akan saya jalankan untuk agrowisata ini. Nah, di sini juga ada big human data manusia, data besar manusia. Di sini ada jumlah sumber daya manusia di Siraman kurang lebih terdapat 58.000 jiwa. Nah, dengan beberapa pecahan, di sini ada anak-anak 35%, ada remaja 28%, ada dewasa 37%. Nah, jadi bayangkan teman-teman,
bapak-bapak sekalian, terkait dengan data sebesar ini, sumber daya manusia sebesar ini yang setiap harinya mengkonsumsi bahan pokok seperti ya mungkin beras, di sini juga pasti ada dengan tanaman-tanaman seperti bayam, seperti kangkung, seperti kol dapat kita jual setiap harinya dengan sebanyak ini sumber daya manusia yang ada di Setiaraman. Nah, dengan melihat data seperti ini, kemungkinan besar agrowisata yang dapat kita jalankan ini nanti akan menjadi satu-satunya atau menjadi salah satu agrowisata terbesar di Setiaraman, seperti itu, terkait dengan jumlah SDM di Setiaraman. Oke, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan agrowisata. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Iya Pak, silakan. Iya. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan yang telah diberikan kepada saya terkait dengan bagaimana cara membangun ekosistem di masyarakat yang notabene banyak dengan orang Balinya seperti itu. Nah, jadi cara saya yang pertama adalah dengan mengedukasi. Dalam mengedukasi teman-teman yang ada di Setiaraman, terutama generasi milenial sampai dengan generasi Z-nya. Nah, jadi itu saya akan bagaimana sih cara teman-teman sekalian bisa mengembangkan 17 sektor perekonomian. Nah, jadi itu menurut riset Pak Dharma ada 17 subsektor pertanian yang akan baik atau bagus di kedepannya agar untuk kita kembangkan. Salah satunya ada fotografi, ada videografi, ada food, makanan, olahraga juga baik. Nah, jadi setiap teman-teman yang ada di Setiaraman itu pasti memiliki soft skill atau kemampuan yang berbeda-beda. Pasti juga ada teman-teman yang mampu di bidang fotografi. Di situ kita akan mengedukasi bagaimana fotografi ini, kemampuan ini, fotografi, videografi ini agar bisa berkolaborasi dengan agrowisata yang ada di Setiaraman. Jadi pertama kita akan mengedukasi teman-teman sekalian untuk satu paham, satu visi dengan kita untuk mengembangkan agrowisata ini, gitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah edukasi. Pertama edukasi kepada teman-teman sekalian agar memiliki satu visi yang sama dengan kita untuk mengembangkan agrowisata yang di Setiaraman. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dipersilakan Pak, jika ada. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Jika ada benar itu dari Tuhan, jika ada salah kata itu dari saya pribadi, di kelalaian saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.